depan ibu yang soleha cantik jelita gini lagi. Itu mereka tuh para calon penghuni surga. Lu masih goyang-goyang? Goyang. Ya bener. Iya. Gue tadi goyang apaan sih? Oh, jadi suka ada yang ngirim duit gitu. Iya. Jadi profesi juga. Iya, bisa jadi profesi, bisa nambah cuan. Tapi goyang-goyang gitu-gitu. Iya. Emang nggak boleh? Iya tahu. Nanya jangan ke saya deh. Emang di sini ibu-ibu pada nggak suka joget? Masa? Saya paling lagi nih ya, dianggap kalau yang joget. Saya, ibunya mungkin nggak goyang badannya, tapi jadinya begini nih. Kelihatan dari mukanya. Emang punya sosmednya berapa? Sosmed. Nah, banyak banget Umi. Buat apa itu ngasilin duit semuanya? Iya, ngasilin duit semuanya. Bukan berarti nggak boleh nari-nari, tapi emang posting-posting tujuannya apa sih? Jadi puji orang. Iyalah, biar ya ampun cantik banget gitu. Ya bu. Makanya punya laki nggak apa-apa lah. Kalau di komen-komen cakep gitu mah orang. Ibu ada yang setuju nggak sama Umi nih? Ya. Ibu di sini enggak karena nggak bisa, apa pakai apa? Apa gimana? Gini aja deh, mendingan nanyanya jangan ke Umi yang ini, Umi yang satu lagi ya. Yuk, nih Umi, nih Umi, nih Umi, nih Umi, nih Umi, nih Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nih, ini nih kembarannya Neng Umi, sama-sama Umi nih, ini Neng. Disuruh nyetrika malaman gitu. Joget-joget. Astagfirullahaladzim. Itu tadi nyetrikanya udah selesai belum? Itu panas, itu panas. Masih galak kan? Ini kerjaannya belum selesai, malah ngonten Saya gimana kan dong? sambil nyetrika. Biasanya kalau ibu-ibu tuh nyetrika sambil nonton TV. Kalau saya sambil joget, sambil tiktokan gitu. Emang nggak boleh? Boleh nggak ya? Nah, boleh nggak ya? Nanti kita bahas yang jelas. Ini dia yang ditunggu tiap pagi acara baru di RCTI, Bunga Hati. Ada saudara saya nih dari Surabaya, Ning Umi Laila. Ini banyak yang nanya, emang sosmedan boleh atau enggak? Iya, boleh. Asalkan gimana caranya kita memanfaatkan sosial media untuk yang baik-baik. Oh gitu. Iya, jadi kalau untuk yang jelek-jelek gak boleh. Selama itu tujuannya untuk hiburan, misalkan bosen, pengen yang lucu-lucu, pengen menghibur diri, memberi kesenangan kepada diri kita sendiri, boleh. Asalkan tidak mendebarkan keburukan dan kejelekan-kejelekan. Sampai ini kalau begitu nih saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sehat. Semoga semuanya tetap sehat dan di dalam lindungan Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dengan suasana yang ceria, bahagia dan menyenangkan. Insya Allah semuanya tetap semangat semua ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Rasulullah pernah bersabda, anna baina yaday sa'ah, di antara pertanda kiamat adalah zuhurul qalam, tersebarnya tulisan. Zuhurul qalam di sini bisa diartikan media sosial. Karena apa? Tulisan itu tertulis karena munculnya keinginan hati yang diolah lalu nyantol ke pikiran lalu dituliskan lewat tulisan. Yang dimana media sosial ini harus pinter-pinter Bu, harus pinter-pinter gimana caranya kita mengolah postingan-postingan kita. Jadi postingan-postingan yang baik bisa memberikan yang manfaat yang baik, postingan-postingan yang buruk memberikan manfaat yang buruk. Dan ini awas, hati-hati, dampaknya bisa terjadi kepada diri sendiri. Kalau postingan yang kita buat baik, yang melihat baik, kita dapat pahala. Tapi kalau yang kita posting yang jelek-jelek, yang hoax-hoax, yang buruk-buruk, tidak memberikan kemanfaatan, kita juga
Fajar ini orang mana ini? Bogor. Oh, Bandung. Cikarang. Tetangganya Zaskia Gotik. Jadi kalau orang Sunda mah jenengan asa. Oh, namanya siapa? Jadi kalau di Jawa jenengan itu kamu, Anda. Jadi kalau jenengan ibu-ibu posting di sosial media kok baik, berarti pahala manfaatnya nanti nyampe ke ibu-ibu yang nulis. Tapi kalau yang ditulis jelek, yang diposting kejelekan-kejelekan, berarti yang didapatkan ketika dilihat orang lain lalu menjadikan dosa, ibu akan dapatkan dosa jariah. Jadi selama postingan itu ada yang lihat dosa. Makanya harus berhati-hati ketika bermedia sosial. Sosial mediamu adalah surgamu dan nerakamu. Tinggal engkau yang menentukan. Oh gitu. Nah, gimana nih, Neng? Kenapa? Sering. Saya takut pas jatuh maur. Badan saya bilang saya. Gimana dong Pak, kalau yang kayak tadi nari-nari tapi niat, tergantung niatnya berarti. Tergantung niatnya. Jadi kalau misalkan kita joget-joget di video, misal kita joget-joget, itu sebenarnya kalau banyak madorotnya itu lebih baik tidak usah. Tapi itu diperbolehkan kalau videonya dilihat sendiri. Boleh kalau itu ya. Koleksi pribadi gitu ya. Iya. Jadi ibu-ibu boleh habis nyuci pegel gitu boleh. Boleh. Jangan yang kayak gitu ada nggak? Ada nggak sih cara lain gitu model lain? Yang lain jogetnya. Cuma itu. Oh gitu. Ya udah coba kita buka pertanyaan deh. Ada yang nanya nggak ini? Mana yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Mana? Oh ini sok mana? Ibu. Silakan. Besti, mau tanya dong? Loh, gak bahaya Tama. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutrisari, saya dari Majelis Baiti Janati Cikarang Utara. Mau bertanya, bagaimana sih hukum selfie dalam Islam ya, pandangan Islam ya? Jika kita itu niatnya untuk memamerkan kecantikan kita, seperti gitu. itu. Mohon untuk bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nih, gimana tuh selfie udah gitu pakai filter dimancung-mancungin. Yang ketawa suka. Soalnya kan udah kerasa cakep ya Bu. Cakep selfie masa nggak diupload yang bener aja rugi dong. Gimana itu? Gimana hukumnya selfie? Sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan kalau misalkan ibu-ibu pengennya selfie terus disimpan sendiri, boleh. Tapi ibu-ibu sekalian begini. Tapi saya mau tanya dulu deh. Ini kenapa pada meringis lihat aku ya? Taruh. Saya pernah lihat sosial media gini. Tiba-tiba ibu pengajian gitu kan. Salah satu itu yang pakai minyak angin gitu. Tiba-tiba saya ngeliat di situ. Bener. Yang tadi yang lain husu. Dia gini. Minyak ini bukan ikan ya. Dari tadi orang lagi gini. Pusing banget. Itu nyampe rumah mah kayak gitu, ntar dicium suami, pas dicium panas loh bibirnya. Kayaknya dia tuh ngantuk. Biar nggak ngantuk di sini deket mata. Boleh olesin deket matanya aja Mas Dari. Dipikir kita nggak lihat ya. Maafnya nih. Aduh berat banget dia Bu masalahnya ya Bu. Balik lagi sana. Sepanjang dulu gini. Gimana saya nggak ketawa?
Nih, lanjut nih. Oke. Gimana hukumnya selfie? Sebenarnya boleh saja. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Ini mama pada suka selfie? Oh iya. Zaman sekarang mah pada Ini mama suka selfie? Iya. Ya Allah. Mana pas selfie karena udah gemeter. Pagi-pagi makan jamur. Cakepnya lebih semangat. Pagi-pagi makan jamur. Bu, ingat umur. Jadi begini Bu, sebenarnya boleh-boleh saja kalau misalkan selfie itu tidak memberikan atau menyebarkan kebencian. Emang kita tidak harus dipahami, harus disadari bahwa kita memang tidak bisa lepas dengan aktivitas yang namanya selfie, betul? Apalagi kalau ada acara kayak gini Bu, alhamdulillah ketemu sama Irfan Hakim. Kayak gini nih megangnya agak atas rasa. Nah, mama udah nyampe nih nah. Tangan lu hilang. Jadi kasih tahu dong. Iya gitu. Jadi sebenarnya boleh saja. Selfie itu kan masuk ke hukum muamalah. Al aslu fil muamalatu iltibaha hatta yadullu ad-dalilu hatta tahrimha. Yang artinya asal hukum muamalah adalah boleh. Sebenarnya semuanya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi selfie itu sebenarnya boleh saja. Yang tidak boleh adalah ketika selfie dengan membuka aurat. Yang kedua, ketika selfie mempertontonkan hal yang pleketet. Tetap Iya. tidak terlihat tapi bentuknya jelas nyata. Jadi paham gitu, Jadi gak boleh terbuka, tidak boleh mencetak. Cetak gitu. Maksudnya jadinya bentuk tubuhnya itu terlalu terlihat, terlalu gitu. Iya. bentuk gitu ya. Tapi tenang, kalau buat kamu kan gak ada bentuk. Bebas. Iya, pakai baju kita seru kan ya? Isinya only. Oke. Jadi hukumnya boleh. Tapi kalau selfie mah boleh aja. Tapi kalau diedit-edit gitu boleh nggak sih? Diputih-putihin, dimancungin, biar gitu. Boleh ya bu. Diputih-putihin, dimancung-mancungin itu sama saja pembohongan publik. Tapi boleh-boleh saja kalau misalkan ingin menyenangkan diri sendiri. Tapi awas lupa sama wajah aslinya ya Bu ya. Terlalu terbiasa lihat foto kita yang diedit-edit, lihat kaca kaget lah. Oke, ada lagi mau nanya? Toh, gimana? Silakan. Hai Besti. Iya. Mau nanya dong. Lo, Kak Bahaya tak? Nama saya Ibu Tuti dari Ciwidey, Bandung. Kembali. Iya betul. Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ibu Tuti dari Majelis Taklim Darul Jamal dari Ciwidey, Bandung. Ciwidey, Bandung nanya apa Bu Tuti? Tuh. Neng Umi sekarang kan Ning. Kalau Neng, nah konten yang ini. Iya. Biasa ngomong Sunda. Iya. Iya. Kalau Neng itu buat Sunda perempuan, kalau ini Ning dari Jawa Timuran. Akang dan Neng, ya Ning dan Cak gitu ya. Ya gitu. Neng Umi sekarang kan di sosial media banyak orang yang suka joget-joget dengan pakaian yang ketat, sementara dia itu berjilbab. Bagaimana itu hukumnya? Oh iya yang tadi tuh jilbab tapi ketat, tidak terbuka tapi kita tahu isinya. Iya maksudnya. Maksudnya ya bentuk itu loh nih.
gitu nih? Isinya juga paling ini kentang. Berarti kalau sudah memberikan madorot, maksudnya itu tidak hal yang bermanfaat. Kalau joget-joget, apalagi terlihat pleketetnya, terlihat. Jadi kalau pleketet itu bahasa Jawa artinya bentuknya, berarti itu kan menimbulkan hal yang tidak baik, menimbulkan yang dimana yang melihat bisa muncul namanya syahwat. Tidak semua orang memang ketika melihat ada syahwat, melihat muncul yang namanya syahwat. Tapi kalau banyak yang timbul syahwat gara-gara menonton video yang modelnya pleketetan, berarti memberikan tidak kemanfaatan, memberikan keburukan, berarti hukumnya tidak boleh. Oke, jadi aurat itu kan tidak hanya menutup saja, tapi juga berarti tidak yang boleh tidak membentuk, terus menerawang, apalagi terbuka. Tapi kemarin saya melihat nih ada yang pakai jilbab, udah gitu di jalan-jalan pakai rok pendek bawa minuman. Pas ditanya, mau kemana? Sekolah TK. namanya anak SD. Oh iya, mau sekolah ya, minumannya juga minuman bekal ya. Lihat, hari ini aku mau giveaway gaji pertama aku ke ibu-ibu semua nih. Bu, nih saya kasih duit tapi ibu harus bisa jawab pertanyaan saya ya. Ayo, ikan apa yang baik hati? Bukan ikan paudi. Salah. Ikan paus. Paustat. Ya. Udah jadi ya, Bu. Lumayan, diam. Sebelah sini kali ya. Bu, nih saya kasih kalau ibu bisa jawab ya. Kayu apa yang garing? Ayo. Satu. Nih tuh, nih. Ayo 400.000 4 juta. Ayo. 4 juta. Tapi kan bisa cuma ayo. Ayo, salah nggak dijawab. Salah. Kayu puk. Ya. Tuh, kerupuk nggak dapet jadinya. Kayu puk masuk kerupuk gitu, Bu. Ikan apa yang banyak omong? Ikan apa? Salah, ikan bawal. Bawal. Ikan apa yang bawel? Ikan hakim. Lagi ngapain sih pamer-pamer gitu? Ya, orang kaya. Oh, kata tadi dengar kan tadi ikutan live juga. Mau bagi-bagi katanya? Mau bagi-bagi, biasa punya gaji ini bagi-bagi ke ibu-ibu. Oh gitu. Tapi nggak ada yang bisa jawab, ya udah nggak saya kasih. Kalau ada yang bisa jawab tetap dikasih nggak? Nggak. Jadi ini pura-pura doang. Iya. Oh, biar sebut baik gitu. Iya, kan semua tuh kalau mau dapat duit harus ada usahanya. Ya ini usahanya, jawab dulu pertanyaan saya. Tapi kalau bisa jawab tetap dikasih duit. Dapat barang cepet mah. Tapi ditunjukin jutaan. Iyalah, biar kelihatan ini harta saya. Waduh. Saya mah orang kaya Pak, nemu duit juga saya tambahin, nggak saya ambil. Wih. Tambahin. Iya, nih ada duit nih saya nemu. Ya, emang cepet. Nah, Orang kaya. kaya Pak. Ibu masih di sini loh, di bunga-bunga hati. Emang ya, fenomena sosial media itu ada aja yang enak untuk kita bahas. Betul tadi disebutkan oleh Umi, bisa bawa kita ke surga. Kalau sesuatu yang baik, bisa ke neraka. Kalau sebaliknya, betul ya? Betul. Iya. Jadi tergantung bagaimana cara kita menggunakan media sosial. Oke. Jadi harus diakui bahwa kita ini sangat bergantung dengan yang namanya media sosial. Ya. Saya ulangi lagi, sangat bergantung dalam hal apapun. Dari mulai bisnis, dari mulai ada yang cari uang lewat media sosial,
ujian, dari mulai apa saja, kita sangat bergantung dengan yang namanya media sosial, yang dimana banyak sekali kita menemukan informasi-informasi dari sana. Tapi ingat, harus bijak-bijak. Maksudnya bagaimana kalau media sosial ini digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya? Contoh, pamer. Contoh, niatnya bahasanya sih nggak pamer, ya cuman kata-kata aja, tapi dengan niat pamer. Contoh nih, misal, alhamdulillah pasang AC baru, sekarang udah nggak panas lagi. Bahasanya halus, tapi pamer. Contoh lagi, bikin story, tangannya banyak gelangnya, aduh panas banget ya. Bahasanya halus, tapi itu nanti yang menjadikan kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Makanya ketika kita menggunakan media sosial, pilihlah apa yang jenengan posting, pilihlah apa yang ibu-ibu posting yang baik-baik saja. Apalagi kalau status, Bu. Tahukah ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu bikin status, ketika ada kalimat yang ibu bikin status itu menggambarkan isi hati dan sifat seseorang. Kalau yang dibikin status itu yang jelek-jelek, contoh sindiran, si Ono beli gelang lagi, uang dari mana tuh? Berarti menggambarkan bahwa seorang ibu tadi yang bikin status, bahwa hatinya terlalu mengurusi, mencampuri hidup orang lain. Kelihatan, Bu, dari postingan-postingan. Makanya adanya media sosial yang dimana kita sangat bergantung ke media sosial. Pilihlah konten yang baik-baik saja. Sampun paham gimana? Jangan. Oke, tapi ini gimana? Isinya tuh bagus. Sholat malam yuk. Bagus kan sebetulnya, tapi kita nggak tahu tuh maksudnya tuh beneran ngajak atau mau pamer gue dong sholat malam. Iya, bahasanya halus tapi Jadi kembali lagi niatan dia buat apa? di hati ya, Bu ya. Iya. Jadi bangun sholat malam, bikin status biar kelihatan sholat malam. Ayo saat tahajud yuk, tidur lagi. Oke. Tapi bukan berarti nggak boleh, takutnya emang dengan cara itu dia mengajak yang lain bisa. Jadi jangan seuzon. Kalau seuzon dia baik, kita nggak baik. Bisa jadi. Oke, kita buka pertanyaannya. Boleh? Neng, yang mana Neng? Ayo, siapa yang mau nanya, Ibu? Depan. Ada Kelimpat lagi. Udah keselimpat, jatuh, tulang berantakan, kumpulin lagi. Repot kita. Gitu. Ibu mau nanya, Bu. Yang ini. Oh, agak. Hai Besti, mau nanya dong. Loh, gak bahaya, tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Cucu Siti Jubaida dari Majelis Taklim Sapari Dakwah Ciampea, Bogor. Cucu, cepet banget ngomongnya ya. Perkenalkan nama saya Cucu. Safari aja jadi Sapari. Narasuna. Kenapa Bu Cucu? Mau tanya Ustazah, ini Nih, sebutnya Umi aja. apakah konten ngeprank itu Ngeprank. konten itu berdosa bila berbohong? Itu saja. Oke. Ngeprank gimana? Lu bikin orang gimana? Ngeprank. Iya. Yang lagi dilakuin sama anak-anak sekarang itu ya? Iya, Yang pernah. prank itu ya? Nah, kira-kira prank itu boleh atau tidak boleh? Ternyata kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin, wa makna sakhriyah al-istihana. Ternyata Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain dengan maksud menertawakan. Oh. Dari yang saya sampaikan tadi, kira-kira boleh atau tidak boleh? Kalau katanya mengprank, prank itu kan diambil dari bahasa Inggris yang aslinya artinya itu bergurau, bercanda.
dong. Contoh, nih kembaran saya. Kembar ini benar kembar. Agak beda ya. Contoh kayak tadi, katanya mau dikasih uang. Iya kan, tadi bilangnya 4 juta. Dikasihnya sama dia bede-bedean, apa ya bede-bedean itu? Itu jepokan. Oh itu Bukan. Tebak-tebakan. Oh, tebak-tebakan. Jadi Bede-bedean. jadi kalau bahasa Jawa, Oh, Cilarang sana Bapak Dea. Cilarang bede-bedean. iya kalau Jawa itu harus ada tekanannya Bu. Jadi babadean, jadi bede-bedean. Jadi tadi Kak Umi bede-bedean tuh kasih pertanyaan, kasih tebak-tebakan, tapi dikasih yang sulit-sulit, yang kita nggak tahu. Katanya dikasih 4 juta, tapi bilangnya cepet mah nggak apa-apa. Itu berarti ada unsur berbohong. Boleh atau tidak boleh? Usir Umi dari tempat ini. Juga bohong-bohongan. Tadi nggak dapet. Ya. Nah, kan kasihan kalau misalkan nih, nanti dapat uang jutaan, ibu udah terlanjur mikir, dapat abis ini uang buat apa ya? Ternyata nggak jadi apa. Itu saking mikirnya tetap pakai minyak kanan. Tetap dong. Glowing gitu. Paham ya, coba tanya ibu-ibu. Nggak boleh ngeprank tuh. Pokoknya tidak ada unsur menertawakan atau membohongi. Membohongi itu berbohong. Katanya dapat 4 juta, tapi ternyata nggak dapet, nggak dikasih. Disuruh tuh bohong. Tapi kalau misalkan kayak kita lagi gebetan nih sama cowok, terus kita pasang foto cakep banget gitu, pas ketemu dia kecewa sama kita, itu ngeprank atau enggak? Dia sama kita itu ngeprank juga. Kayaknya pengalaman. Iya. Kalau zaman dulu kan kok cinta tuh dari mata turun ke hati. Oh sekarang dari Facebook turun ke WA. Pas ketemu mukanya beda. Kalau gitu gimana itu? Termasuk ngeprank itu? Itu sama pembahasan kayak tadi, membohongi publik. Sebenarnya boleh-boleh aja kalau tidak ada unsur berbohong. Berarti kalau itu kan berarti membohongi. Iya. Apalagi ada niat untuk membohongi. Pas dilihat bu kayak Barbie, pas kayak kaki. Oke. Jadi selama prank itu tidak ada maksud untuk menertawakan. Jadi kalau ada menertawakan atau apalagi naudzubillah merendahkan orang lain sampai membuka aib orang lain gara-gara prank itu tadi. Sekarang kan banyak ya Bu ya, konten-konten prank yang sampai dimana aibnya orang itu kebuka, akhirnya jadi viral. Yang bikin konten prank dia bangga karena videonya viral, nggak peduli mau aibnya kebuka, mau merendahkan orang lain, yang penting kontennya viral, dia nggak peduli. Kalau begitu berarti tidak boleh. Sampun paham ya Mak? Kalau orang Betawi paling ya udah Oke. Siapa lagi deh? Mau nanya lagi siapa? Silakan. Besti mau nanya dong. Loh, Kak bahaya tau Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ucu dari Majelis Al-Hasanah Ciwidey Bandung. Umi, bagaimana hukumnya bersedekah tapi dipamerkan di sosmed? Gimana itu? Kalau soal ini, gimana hukumnya kalau misalkan kita bersedekah tapi dipamerkan ke sosmed? Kalau soal ini, Imam Ghazali pernah berkata, kalau kau bisa menghindarkan dirimu dan hatimu dari sifat ria, maka engkau boleh memamerkan kebaikanmu. Dengan syarat, asalkan ketika ibu-ibu memamerkan sedekahnya, diniatkan untuk mengajak semuanya melakukan kebaikan. Seperti yang kita tahu, yang sekarang hal-hal yang seharusnya tidak wajar, contoh maksiat diumbar
diumbar-umbar di sosial media, tapi diwajarkan. Tapi ketika orang posting sodakoh dibilang pamer. Padahal kita bikin konten sodakoh untuk apa? Biar yang lain lihat dan meniru apa yang kita lakukan. Jadi biar apa? Biar kejelekan-kejelekan ini kalah dengan yang kebaikan-kebaikan yang seharusnya tidak wajar biasanya diwajarkan. Tapi kalau yang posting kebaikan semuanya jadi haters, tiba-tiba semuanya julid. Kira-kira ibu-ibu ini suka julid apa enggak? Oh enggak ya. Di sini. Jadi kembali lagi sebetulnya kembali ke niat yang orangnya tersebut mau sebagai ladang dakwah atau ladang pamer. Jadi kalau sodako itu tidak apa-apa Bu, di posting tidak apa-apa. Niat bersodako itu boleh sebenarnya. Humul itu baik. Humul itu apa? Menutup diri itu baik. Tapi kalau kau bisa menjauh dari sifat riya, maka pamerkanlah kebaikanmu. Seperti halnya Nabi. Nabi itu ketika diutus menjadi Nabi, masa Nabi tidak mengumumkan kenabiannya? Nabi diutus untuk mengumumkan kenabiannya. Jadi harus diumumkan. Sama lagi, contoh, ketika ada orang yang melakukan kebaikan, lalu kebaikannya diposting dalam rangka untuk mengajak orang-orang, itu berarti suatu kebaikan dengan syarat jangan sampai mempermalukan orang yang menerima sedekah. Ini yang perlu digarisbawahi. Kadang-kadang kan kita begini nih, HP nih, nih Bu ya, nih Bu ya. Nanti yang lihat akhirnya tuh wajahnya kayak gini. Wajahnya juga melas banget, jadi pas banget ya. Kiri. Yang asalnya orang-orang tidak tahu wajahnya, gara-gara dia di video menerima sedekah, akhirnya orang-orang melihat wajahnya yang akhirnya membuat penerima malu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya Bu ya. Ini kalau mau bikin konten sedekah, ya konten sedekah aja. Kalau bisa ya penerimanya wajahnya gugur. Oke. Kayak gitu. Jadi kebaikan harus dipertontonkan. Oke, kalau gimana kok ngasih 2 box pas sudah cut udah selesai ambil lagi 1. Ada yang gitu. banyak. Ada iya. Oh gitu mah ya udah dosa tanggung Sendiri. Sampun paham nggih Bu nggih. Ibu gak Jawa. Panggil Ibu Ipan gitu ya. Ibu. 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 Masih di sini di bunga-bunga hati. Katanya mau nanya sesuatu sama Ning Umi. Ya, saya mau nanya nih, ada pertanyaan. Kan parkir depan siapa namanya? Nanya itu ada hubungannya dengan tema kita. Masa nanya tukang parkir siapa? Saya mau ngasih tip gitu. Ini mau nanya nih, viral dulu benar apa salahnya belakangan itu bagaimana menurut Islam? Yang penting viral. Yang penting Yang viral. penting viral, nggak peduli benar apa salah. Iya. Masalah benar apa salah itu belakangan. Gimana tuh menurut Islam itu benar? Benar-benar salah. Gitu. Jadi kalau menurut Islam itu sudah jelas salah ya Bu. Itu namanya ikut konsep 3H. Halal, haram, hantam. Gak peduli mau benar, mau salah, mau halal, apa haram. Yang penting viral dulu. Nanti masalah benar enggaknya belakangan. Berarti itu adalah jalan yang sangat salah. Jangan diambil. Kadang-kadang orang sekarang kan kayak gitu ya Bu ya. Gak peduli mau kelakuan benar apa enggak, yang penting viral dulu, yang penting terkenal dulu, nanti tengah-tengah minta maaf. Nangis. Klarifikasi. Makanya apa-apa tuh katanya ada ngomong saring dulu baru sharing. Nah, jadi kalau mau melakukan sesuatu, pengen yang viral yang baik-baik aja. Contoh, aku pengen viral sholawatan. Nah, lihat tuh sekarang apa yang tren nih sholawatan, ikut viral sholawatan, kayak gitu boleh.
Jadi kalau mau pengen mengviralkan sesuatu dipikir dulu halal atau haram. Ngaten geng. Baru ingat beberapa waktu yang lalu saya tiba-tiba viral karena kata digosipkan saya meninggal. Iya, semua orang pada nanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Irfan sehat? Alhamdulillah sehat. Ada lagi gitu, Irfan lagi ngapain? Lagi antri pada masyar. Saya juga soalnya hidup kan masa hidup ya. Nah, kalau kita diberitain tapi nggak benar, apa tuh kita yang harus lakukan? Nah, yang pertama sabar. Karena kita tahu bahwa itu berita hoax ya. Itu sangat hoax kan ya? Iya. Iyalah itu. Jadi berita Irfan meninggal itu sebenarnya sempat rame beberapa kali, Bu. Saya juga kaget, perasaan kemarin baru ketemu tapi kok ada kabar meninggal, kaget. Ternyata itu udah beberapa kali. Iya. Nah, jadi Irfan caranya gimana? Bikin aja video, saya masih hidup ya. Iya. Iya dulu katanya tabrakan, mobilnya ada hitam, ada pemakaman, ada apa? Itu Berarti nyebar hoaxnya juga dosa ya. Nah, kalau misalkan video itu terus ke-up, apalagi nanti sampai besok-besok ke-up terus, videonya Irfan udah meninggal padahal orangnya masih di sini dan masih sehat, yang bikin video dia akan mendapatkan dosa jariah. Takutnya nanti pas yang meninggal beneran sangka hoax juga. Ada yang datang. Tapi saling doain mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kalau udah sehat, insya Allah bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lain. Ada sampai lagi nggak? Silakan nih. Boleh, aku mau ngobrol sama ibu-ibu ya. Go. Bu, jadi kalau di Jawa itu kalau dipanggil dalem. Ayo, Bu. Setelah perbincangan kita dari awal hingga akhir tentang bagaimana caranya bermedia sosial dengan baik, dengan bagaimana caranya kita memegang sosial media yang bisa memberikan kemanfaatan, ada tips-tipsnya biar bisa bermedsos dengan baik. Yang pertama, caranya bagaimana? Gunakan sosial media dengan hal-hal yang bermanfaat saja. Contoh, mau cari berita, mau cari informasi, mau cari ilmu agama, nonton kajian, menambah ilmu, gunakan hal-hal yang bermanfaat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan media sosial jangan untuk menyebarkan berita hoax, termasuk contoh berita seperti Irfan yang tadi. Beritanya Irfan meninggal padahal enggak. Awas, hati-hati, itu nanti bisa jadi dosa jariah. Jangan memposting suatu hal yang tidak memberikan kemanfaatan. Jangan memposting suatu hal yang bisa menggiring opini atau mengajak orang lain, naudzubillah, ke dalam keburukan dan kejelekan. Jangan melumrahkan postingan-postingan yang sebenarnya tidak wajar dan tidak lumrah. Contoh, posting maksiat kan tidak wajar, jangan diwajarkan. Do you understand? Sampun paham ya? Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi mendingan diimbangi postingan-postingan yang kurang bagus dan postingan yang bagus. Ketika orang posting sesuatu kebaikan, jangan dinyinyirin. Nah, jangan sampai kalah sama yang kejelekan-kejelekan. Iya, jangan sampai kita nyinyirin, kita anggap ini pamer, ini sedekah kok gitu. Jangan dianya mah ikhlas, kita aja dapat suzonnya. Harus berarti kalau konten-konten kreator tuh yang bikin konten di sosial media tuh bukan sekedar tontonan tapi tuntunan. Iya, Masya Allah. Oke, kita tutup dengan doa mungkin nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid
الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Wah, alhamdulillah nih pagi-pagi di RCTI udah dapat ilmu banyak ya. Sosial media itu jangan dijauhi, jangan diharapkan. Justru dengan sosial media kita bisa berbuat kebajikan. Asal kita bisa memilih apa yang kita tonton, apa yang kita posting juga. Terima kasih ya, Ning ya. Terima kasih. Oke, ini masih kembar. Ya. Kalau gitu. Ibu atur nuhun, terima kasih ya. Nanti ketemu lagi nih setiap pagi di RCTI, acara yang kita sayangi, bunga-bunga hati.